perlu saya sampaikan bahwa ilmuwan Islam itu semua pakai pengobatan-pengobatan yang seperti ini. Meskipun beliau ini sains. Ibnu Sina pakai. Ibnu Sina itu kalau ada kesulitan langsung berlindung pada Al-Quran. Pakai ayat Quran. Bahkan ilmuwan-ilmuwan juga pakai. Kalau kita dapatkan beberapa ilmuwan kalau sakit juga pakai ayat-ayat seperti ini. Meskipun beliau ini ilmuwan tapi dia mengalami sakit. Juga pakai. Maka itu sesuai itu yang saya sampaikan bahwa Allah memberikan obat di dunia ini ada jalur akliyah yaitu rasional hasil riset para ilmuwan. Yang kedua adalah jalur ilahiyah. Jalur ilahiyah yaitu yang diberikan isyarat-isyarat dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada jalur akliyah, ada jalur ilahiyah. Ini pengobatannya ya. Kemudian yang ke-9 tentang pengobatan, kemudian yang ke-9 ini dijelaskan oleh Imam Zarkasi, seorang ahli usul fiqih dan ahli fiqih dari Mesir, Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasi dalam karyanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Al-Burhan fi Ulumil Quran di jilid 1, Al-Burhan fi Ulumil Quran jilid 1 halaman 516. Ini pengobatan-pengobatan dalam Islam. Dan perlu saya sampaikan bahwa ilmuwan Islam itu semua pakai pengobatan-pengobatan yang seperti ini. Meskipun beliau ini sains. Ibnu Sina pakai. Ibnu Sina itu kalau ada kesulitan langsung berlindung pada Al-Quran. Pakai ayat Quran. Bahkan ilmuwan-ilmuwan juga pakai. Kalau kita dapatkan beberapa ilmuwan kalau sakit juga pakai ayat-ayat seperti ini. Meskipun beliau ini ilmuwan tapi dia mengalami sakit. Juga pakai. Maka itu sesuai itu yang saya sampaikan bahwa Allah memberikan obat di dunia ini ada jalur akliyah yaitu rasional hasil riset para ilmuwan. Yang kedua adalah jalur ilahiyah. Jalur ilahiyah yaitu yang diberikan isyarat-isyarat dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada jalur akliyah, ada jalur ilahiyah. Ini pengobatannya ya. Ya tadi yang bagian awal saya jalur akliyah. Ada apa itu herbal-herbal itu ya. Kemudian ini yang jalur-jalur ilahiyah. Yang saya berikan pengobatan-pengobatan dalam Islam, jalur ilahiyah. Ada jalur ilahiyah Imam Syafi'i. Nah, temuan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kalau ada orang kena penyakit radang mata, bahasa Arabnya itu romat itu radang mata, romadun itu radang mata. Nah, Imam Syafi'i kemudian menulis basmalah. Kemudian ayat fakashafna surat Qaf ayat 22 mulai dari fakashafna sampai hadid surat Qaf ayat 22. Kemudian ayat surat Fussilat ayat 44 lilladina amanu huda wa syifa. Surat Fussilat ayat 44 lilladina amanu huda wa syifa. Jadi ada orang kena radang mata, Imam Syafi'i mengkomposisikan obat ilahiyah. Obat ilahiyahnya adalah satu beliau menulis basmalah lengkap bismillahirrahmanirrahim, kemudian surat Qaf ayat 22 dimulai dari fakashafna sampai hadid. Kemudian lilladina amanu huda wa syifa itu surat Fussilat ayat 44. Kemudian ditempelkan pada mata yang radang tulisan itu. Nah ini. Jadi bisa kan kemudian
ditaruh di mata, diperban, yang apa itu ditaruh di mata kan bisa ya. Sementara orang sakit kan biasanya matanya ditutup dulu. Nah itu di plaster ya. Nah itu pakai ada ayatnya di situ. Nah ini melalui kekuatan ilahiyah. Jadi bisa digabung. Ini kan tidak berbahaya pada medis, tidak berbahaya pada fisik, tidak berbahaya secara somatis tubuh manusia kan tidak ada bahayanya. Maka bisa digabungkan antara jalur akliyah dan ilahiyah ini. Pengobatan seperti ini bisa digabungkan antara jalur akliyah dan ilahiyah. Pakai dokter mata tetap, pengobatan ini juga bisa dipakai. Ini jalur ilahiyah temuan Imam Syafi'i. Kemudian Al-Ghazali. Juga pengobatan ilahiyah nomor 10 ini. Nomor 10. Ya. Yaitu jalur ilahiyah di Asbahan. Di Iran. Yaitu ditulis di sebuah kertas. Ini ya, sebuah kertas itu. Ya. Ayat Al-Quran. 1 basmalah. Yang kedua adalah surat Waqiah ayat 5 sampai 6. Surat Waqiah ayat 5 sampai 6. Kemudian surat Al-Haqqah ayat 14. Kemudian surat Al-Fajr ayat 21. Ini komposisi pengobatan ilahiyah. Jadi Islam begitu. Tidak semua dari farmakologi Islam itu semua kitab-kitab farmakologi seperti Ibnu Sina, kemudian Ar-Razi, kemudian Fakhrur Razi itu tetap belakangnya yang paling terkenal obat-obatan itu sebetulnya Dawud Al-Antoki. Itu malah ahli farmasi Islam, tapi beliau tunanetra. Namanya Dawud Al-Antoki, itu ilmuwan besar dalam Islam. Itu juga pakai dua cara. Bab yang di depan itu logis, yaitu tentang hasil-hasil riset, yang kemudian pakai jalur ilahiyah. Itu tradisi pengobatan dalam Islam ya. Nah itu kalau negara-negara maju malah sekarang banyak mengembangkan yang ilahiyah karena hasil riset-riset secara ilmiah kan mereka sudah melakukan. Maka belajar ke Islam yang dari khasanah ilmu ilahiyahnya itu. Inggris itu kabarnya sudah banyak melakukan pendalaman pengobatan Islam dengan ilahiyah. Insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baca di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Zarkasi di jilid 1 halaman 517. Ini dialami oleh Syekh Abul Qasim Al-Qushairi, seorang ahli tasawuf yang terkenal dengan kitab Ar-Risalatul Qushairiyah. Ini dialami beliau sendiri, yaitu Syekh Abul Qasim Al-Qushairi itu pernah mimpi bertemu Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, wahai Abul Qasim Al-Qushairi, kenapa aku lihat kelihatan sedih? Beliau menjawab, karena anak saya sedang sakit. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan ayat Al-Quran untuk penyembuhan. Ini kita ijazah bisa kita pakai semua ini. Untuk kita ini ya. Untuk kita semua pakai ini karena ini ditemukan oleh seorang sufi besar dunia, Syekh Abul Qasim Al-Qushairi, melalui mimpi bertemu Rasulullah SAW untuk menjaga kesehatan, untuk penyembuhan dari berbagai macam penyakit, yaitu beliau diberikan doa oleh Nabi SAW. Melalui mimpinya itu ayat-ayat penyembuhan dikumpulkan urut oleh Rasulullah. Ayat-ayat penyembuhan. 1. Ayat surat Taubat ayat 14. Dimulai dari kata wa yashfi. Surat At-Taubah ayat 14. Dimulai dari kata wa yashfi sampai mukminin. 1. Yang kedua ayat surat Yunus ayat 57. Surat Yunus ayat 57. Ini nanti kalau bisa ditulis semua di laminating. Jadi rumah sakit dikasih
dikasih. Jadi dokter-dokter itu biasanya kalau dokter-dokter yang maaf ya, yang biasanya pakai ini, karena rata-rata negara-negara Islam pakai ayat-ayat ini. Dan dokter sebelum mengobati itu buka praktek pertama, beliau kerja, ayat ini dibaca, diniatkan oleh seluruh pasiennya. Jadi di ruang-ruang rumah sakit itu bagus kalau ini dipasang nih, karena ini petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inspirasi yang sangat besar diterima oleh Imam Abul Qasim Al-Kushairi, seorang sufi besar. Yang kedua adalah surat Yunus ayat 57, dimulai kata wasyifa sampai kata sudur, sampai kata as-sudur. Kemudian surat Nahl ayat 69. Surat Nahl ayat 69. Dimulai dari fihi syifa'un sampai yatafakkarun. Dimulai dari fihi syifa'un sampai yatafakkarun. Selanjutnya surat Al-Isra ayat 82. Surat Al-Isra ayat 82. Dimulai dari wa nunazzilu sampai lil mu'minin. Surat Al-Isra ayat 82 mulai dari wa nunazzilu sampai lil mu'minin. Kemudian di surat Asy-Syu'ara ayat 80. Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Kemudian surat Fussilat ayat 44, Qul huwa sampai wasyifa. Surat Fussilat ayat 44, Qul huwa sampai wasyifa. Ini dibaca oleh Abul Qasim Al-Kushairi kepada anaknya, dan alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibacakan pada yang sakit 3 kali. Nah, ini penting sekali karena ini pakai ayat Al-Quran, ini jalur pengobatan ilahiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam itu lebih yang maha tahu kalau ini orang bisa sembuh apakah dengan jalur pengobatan yang rasional atau dengan ilham-ilham dari Allah Subhanahu wa taala atau melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Seperti komposisi obat yang ditemukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini berarti ada 11 ya, 11 macam dalam pengobatan Islam. Ini dari berbagai literatur. Terakhir dari kami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Inna lillahi ibadan. Sesungguhnya Allah itu mempunyai hamba-hamba. Nah ini kita kepingin masuk hamba-hamba ini. Hamba yang paling enak di dunia dan akhirat ini. Siapa mereka? Hamba-hamba yuhyihim fi afiyah. Hidup dalam keadaan sehat. Wah ini kita senang sekali. Allah mempunyai hamba-hamba yang dihidupkan Allah dalam keadaan sehat. Yuhyihim, dihidupkan mereka oleh Allah fi afiyah, dalam keadaan sehat. Wa yumituhum fi afiyah, matinya keadaan sehat. Masya Allah, sampai akhir hayat masih bisa makan gulai, masih bisa makan durin, ya kan? Itu Masya Allah itu ya, Masya Allah. Wa yumituhum fi afiyah, Allah membuat mati mereka dalam keadaan sehat. Karena sekarang itu penyakit yang paling berat itu bukan paru-paru, tapi rupa-rupa. Bukan paru-paru sekarang. Penyakit rupa-rupa. Ya, Masya Allah. Wa yumituhum fi afiyah. Itu ada orang pengusaha di Jakarta itu, ada anaknya orang Yaman. Bapaknya itu anti rokok. Pak Hadi, bapaknya itu di Arab tuh anti rokok di Yaman tuh. Pengusaha besar anti rokok. Saking bencinya dengan rokok, itu kalau ada tembakau, lahan-lahan tembakau itu dibeli semua. Dan kemudian dibakar. Jadi ada panen tembakau, ditebas, dibakar.
Saking antinya rokok. Ada pengusaha begitu. Di Yaman, pengusaha muslim, anti rokok, senengnya itu nebas tembakau, tapi tembakunya tidak dibawa ke pabrik, kemudian dibakar. Tapi punya anak di Jakarta, hobinya merokok. Jadi berlawanan dengan abahnya ya. Anaknya yang di Jakarta itu Arab, rokoknya itu nggak selesai, nggak seperti spur gitu, panter rokok terus. Akhirnya anaknya diingatkan oleh temannya itu, kamu gimana ya? Abahmu itu pengusaha besar anti rokok. Nah, kalau kamu kok malah suka rokok, gimana kamu itu? Jawabannya begini, abah saya kan uangnya banyak. Jadi kalau bakar tuh langsung banyak. Lah kalau saya kan uangnya sedikit, ya bakarnya seperti ini, sedikit-sedikit. Kalau abah saya itu uangnya banyak. Jadi kalau bakar itu langsung nebas dibakar. Tapi kalau saya ini karena uangnya sedikit, nebasnya itu ya sedikit-sedikit. Itu cerita lagi ada Pak Hasyim Muzadi ke saya. Pak Kiai Haji Hasyim Muzadi. Pernah ceramah, waktu itu saya ikut ceramah dengan beliau di Lamongan. Beliau cerita ke saya. Di suatu kota, kalau tidak salah di Kediri, beliau menyebutkan di kota Kediri. Itu pernah ada bahsul masail para ulama NU memutuskan rokok itu haram. Pernah. Sudah pernah. Ulama NU waktu itu yang mungkin era Pak Kiai Hasyim Muzadi waktu muda-mudanya ya. Pokoknya pernah zaman dulu itu ulama NU di Kediri itu pernah memutuskan rokok itu hukumnya haram. Kemudian salah satu yang hadir itu ada pengusaha rokok muslim. Dan beliau langsung matur, nyun sewu Kiai. Kalau rokok diharamkan, gedung NU Kediri nggak akan selesai. Karena yang bangun tuh saya. Saya pengusaha rokok. Jadi yang bangun gedung NU-nya itu sumbangan terbesar adalah pengusaha rokok tersebut. Nah ini kalau Kiai mengharamkan rokok, rokok saya nggak laku, saya nggak bisa meneruskan pembangunan gedung NU ini. Nyun sewu Kiai. Akhirnya Kiai memutuskan, sudah musyawarah diulangi lagi. Ini pernah kata Kiai Hasyim Muzadi. Musyawarah diulangi lagi, akhirnya diputuskan rokok tetap haram kecuali mereknya orang ini. Kalau mereknya pengusaha ini boleh, kalau lainnya haram. Itu pernah terjadi itu ya. Masya Allah ini ya. Kita alhamdulillah kita ini diberi Allah kelengkapan. Indonesia ini negara yang terlengkap untuk herbal, termasuk lengkap. Maklum ya, karena Cina lebih lengkap tuh maklum, karena daratannya lebih luas. Kemudian India juga daratannya lebih luas, maka herbalnya lebih lengkap sana itu sangat maklum. Tetapi untuk Indonesia itu sudah luar biasa. Punya Papua, punya Kalimantan, luar biasa. 80%. Indonesia. Iya. Itu kan luar biasa. 85% herbal dunia itu disumbang Indonesia. Itu kan luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Cuma ini karena banyak biasa yang keluar tuh apa. Nah ini yang, jadi Masya Allah ya. Jadi sumbangan-sumbangan tanaman yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia itu herbalnya luar biasa. Jadi mati keadaan sehat. Yang ketiga Rasulullah mengatakan wa yab'asuhum fi afiyah, dan dibangkitkan Allah mereka dalam keadaan sehat. Bangkit dari kubur juga sehat. Waduh, enak sekali ini. Hidup keadaan sehat, mati keadaan sehat, bangkit dari kubur keadaan sehat. Itu ada hadisnya. Wa yudkhiluhumul jannah fi afiyah, dan dimasukkan Allah mereka dalam surga juga keadaan sehat. Hadis ini sering-sering dibaca ya, supaya kita masuk dalam golongan ini. Hadis ini sering dibaca ya. Inna lillahi azza wa jalla ibadan yuhyihim fi afiyah wa yumituhum fi afiyah wa yab'asuhum fi afiyah wa yudkhiluhumul jannah fi afiyah. Ini
Ini semoga farmakologi dalam Islam ini, baik yang jalur akliyah maupun jalur ilahiyah ini, bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Subhanallah. Jadi karena kita punya ulama-ulama, kita punya ilmuwan, bahkan sekarang yang kita ini bergembira itu bahwa ilmuwan-ilmuwan muslim itu sebetulnya sudah mencukupi untuk memimpin dunia. Cukup ilmuwan muslim itu. Ulamanya juga siap, ilmuannya juga siap, pengusahanya juga siap. Cuma memang kondisi politik yang tidak stabil, Pak Bejo ya. Kondisi politik yang tidak stabil, maka sebuah negara dimanapun berada, kalau konsentrasinya itu ke politik terus, maka manfaat-manfaat dari hasil risetnya para ilmuwan, kemudian manfaat-manfaat temuannya para ulama-ulama Islam ini tidak bisa dimaksimalkan. Tapi insya Allah kita sebagai umat Islam berkiprah, tidak bergantung ke sana ke sini, tapi berkiprah bagaimana untuk berkarya untuk umat. Khairu ummah, kuntum khairu ummatin ini ya. Semoga bermanfaat, barokah. Kelihatannya waktunya sudah habis. Kami terus ke Pak Bejo, pangapunten ngangkatah. Dan mungkin untuk tema berikutnya tentang hukum atau ekonomi, ya, tentang hukum, ya, tentang hukum atau untuk ekonomi, tentang kajian ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.